Di episode ini kita masih kerjasama bareng Anchor, aplikasi yang kita pakai buat upload podcast ini. Kalau kamu mau bikin podcast juga, kamu tinggal download aplikasi Anchor karena semua yang kamu butuhin buat produksi podcast ada di situ. Mulai dari rekam, edit, upload, sampai distribusi ke Spotify juga bisa langsung dari aplikasi yang sama. Yuk download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang. Cerita habis konser. Jisporia. Cerita habis konser, literally cerita habis konser. Kenapa? Karena kita rekaman langsung besoknya. Langsung besoknya. Iya, jangan-jangan kita excited ya. Iya. Terobosan dimana ya. kita tuh semangat. Like another milestone untuk kita berdua gitu. Ini literally masih hangat banget ya, masih ibaratnya baru keluar dari microwave kita rekaman ini dan kita merasakan, kita akan ceritain pengalaman konser kita baru banget kemarin, tepatnya tanggal 1 Oktober di Hari Kesaktian Pancasila ya, sebuah hari yang kita sangat nasionalis ya konsernya tapi dijajah opo-opo Korea. Jadi kemarin kita berkesempatan untuk datang nonton konser Jisporia di Jisporia tanggal 1 Oktober di Jakarta International Stadium. Namanya aja Jisporia ya, udah pasti lokasinya acaranya pun juga harusnya lokasi di JIS. Ini tuh dipromosiin sama Premier Live Pro, ada Inventory ID sama supported by Jack Pro Group dan Pev Bistro. Jadi di sini nih, jadi tuh ini kayak ke Korea tuh pertama kalinya gitu loh di invite. Kita tuh kayak norak-norak gitu ya. Kayak kita agak-agak alay ya, kayak wah akhirnya kita masuk ke dalam invitation. Oh iya, ini rasanya jadi content creator ya. Terus tiba-tiba di invite. Aduh, gila-gila. Iya, jadi tuh Kaskus Kaskus anjir. Kok Kaskus sih? Ini kekoreaan, astagfirullah. Karena enggak, gue inget besoknya Senin mungkin ya. Jadi gue ingetnya kantor gue. Jadi ke Koreaan itu dapat DM dari PR Jisporia. Jadi mereka tuh kayak nawarin tiket dan kita ngeliput lah di situ, termasuk kita bikin podcast tentang Jisporia ini. Kayak makanya kemarin kita tuh giveaway tiket kayak setelah berapa puluh tahun gak giveaway tiket gitu ya, jarang-jarang banget. Dulu pernah sekali. Pernah yang Jihun, gue inget banget yang Jihun. Gak lupa kita untuk mau bilang terima kasih sekali lagi sama PR dari Jisporia yang udah mengundang ke Koreaan. Dan juga kita kemarin invite juga 4 pemenang yang kemarin ikutan giveaway yang di Instagram, feed Instagram. Tapi gak sempat ketemu ya kita sama mereka. Gak ketemu. Karena semuanya udah puyeng gak sih? Online semua pembagian tiketnya. Pembagian tiketnya tuh kayak enak ya, kita tinggal kasih voucher yang gak perlu kita tuker dulu gitu loh. Jadi gue gak perlu siang-siang udah di sana, kan panas banget kemarin ya. Betul. Oke, Jisporia. Sebelum ke Korea yang di invite, gue tuh sebenarnya udah tahu nih yang dari Twitter Jisporia tiba-tiba gue mungkin tahu dari retweetan mutual gue nge-tweet kalau ada event Jisporia ini mengundang Icon, JKT48, Smash, Nmesh sama Lyodra. Ini tuh termasuk yang gue bilang, gue kan sempat share ke lo ya, dia tuh kayak pengumuman line up sama hari ke mau sebelum acaranya tuh mepet banget gitu loh. Sekarang kan kayak tiba-tiba tok kayak sebulan kemudian ada konser ya. Permisi mau konser terus langsung gitu ya. Iya, sekarang kan kayak gitu ya, yang maksudnya kayak tanpa tedeng aling-aling gitu main jedar kita konser. Tau konsernya bulan depan lah, nggak ada kesempatan lo buat nabung yang jauh-jauh hari tiap bulan tuh nggak ada itu. Mungkin pertimbangannya adalah kan 2 tahun pandemi ini harusnya lu semua nabung ya gitu kali. Iya, pertimbangannya mungkin seperti itu ya. Itu salah satu yang gue inget tuh dari yang Jisporia itu pas rilis line up. Gue liat gila nih mepet banget, dan juga ini kan kayak semacam IP baru ya Ron ya, Jisporia. Karena kan yang kita tahu Jakarta International Stadium juga baru belum lama dibuka dan diresmikan ya. Ini kayaknya juga memang IP konser baru, jadi kayak kita masih ini perdana sih acara yang Jisporia ini. Gue kayaknya trial and error dan gue rasa pasti akan ada kelanjutannya dengan nama Jisporia itu yang udah pasti venue-nya di Jakarta International Stadium. Nah, ini gue pengen mengomentari ini sih. Gue ini cukup menarik karena
ini pengalaman pertama kali juga gue ke Jakarta International Stadium. Dan kalau biasanya gue itu adalah tim kendaraan umum, kali ini gue akan ngomong dari tim kendaraan pribadi tapi beroda 2 ya. Karena kan sekarang nih biasanya gue jadi anak motor nih kan ya. Walaupun konsernya di BSD pun gue jajal deh naik motor karena gue pengen tahu sebenarnya secara akses kendaraan pribadi dalam hal ini motor tuh gampang gak sih ke situ. Tapi sebelum ke JIS gue mungkin pengen ke BSD dulu. Kalau ke BSD dari Jakarta Selatan itu kan terbilang cukup jauh ya, cukup jauh secara Jauh banget lah. Secara jarak tuh cukup jauh dan menuju ke situ itu lo harus melewati banyak banget halang rintang seperti pasar misalnya atau mungkin jalan-jalan yang kayak nggak terlalu ideal untuk rame atau gimana gitu karena pengalaman gue beberapa kali ke BSD itu kayak nggak pernah ada halangan yang terlalu berarti sih, tapi memang beberapa kondisi jalan tuh kayak nggak ideal aja gitu dan cukup bikin pegel sih karena jauhnya. Tapi setelah masuk ke area BSD-nya semuanya sih harusnya aman karena ya BSD udah cukup rapi lah gitu ya, dan secara makanan dan segala macam di situ aman gitu. Yang gue suka dari Ice BSD adalah tempat parkirnya itu satu tempat sama si venue. Jadi gue nggak perlu mikirin gue harus parkir di mana dan segala macam. Dan parkirnya pun juga udah kayak parkir biasa kayak di mall-mall, di kantor-kantor gitu yang pakai tiket parkir dan segala macam. Jadi udah nyaman lah bisa dibilang gitu. Walaupun secara lokasi memang jauh banget karena di luar Jakarta. Kalau JIS namanya Jakarta International Stadium, masih di Jakarta sih sebenarnya, walaupun di ujung banget nih ya, di utara gitu Sunter, ya, di dekat pantai gitu ya, di daerah Sunter. Secara lokasi menurut gue ini masih terjangkau untuk lo yang naik motor. Gue merasakan pengalaman membonceng Dita naik motor kemarin itu adalah pengalaman yang kayak mulus banget ya hari ini, gue nggak perlu nggak sejauh itu sebenarnya ya kalau naik kendaraan itu, pribadi betul. ya. Dan jalanannya pun tidak semembingungkan itu gitu, nggak semembingungkan ketika gue meraba-raba dari Jaksel ke BSD. Jadi ke JIS ini cukup mudah ditemukan, cukup gampang ditemukan. Cuman kritik gue cuman satu sebenarnya. Sebagai pengendara motor, mereka tidak merekomendasikan kita untuk parkir di lokasi konser. Jadi lo harus cari parkir di sekitar area itu yang menyediakan lahan parkir. Pada akhirnya kita memilih tempat parkir yang kalau gue prefer tempat parkirnya itu yang pertama harus secure. Dalam artian bahwa security harus ada di situ dan tiketingnya itu jelas gitu. Jadi bukan parkir liar di pinggir jalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Gue paling bukannya gue nggak suka, tapi nggak suka sih. Gue lebih milih yang aman lah gitu ya. Nah akhirnya kita nyari tempat yang parkirnya enak, nemulah satu tempat di situ, dekat situ yang ternyata nggak deket-deket banget kalau jalan kaki gitu maksudnya. Iya. Cukup jauh ya, Dit, kalau dibilang jalan kaki sekitar 2 kilo, 1,7 kilo lah gitu. Yang pada akhirnya kita harus naik ojol ke lokasi konsernya gitu. Nah kalau pas berangkat mungkin oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Tapi pas pulangnya, wow. Tumpah ruah. Mungkin itu nanti aja ya kita ceritainnya ya. Ojol kan, semua orang pakai internet dan itu nggak bisa buka aplikasi sama sekali, ojolnya nggak jalan sama sekali dan kita harus menjauh sekitar 200-300 meter dari lokasi untuk bisa dapat ojol. Nah itu sih satu hal yang gue nggak suka dari lokasi konser ini. Dan akses jalan di depannya itu tuh entah kenapa gue merasa lebih riuh dari BSD ya, dari Ice ya. Iya. Gue nggak tahu ya. Itu kan gitu. Gue juga pertama kali ke JIS ya. Gue kaget itu bagus banget kan. Gue sampai dari jauh. Lokasinya bagus banget. Ini Tokyo Dome ya, tapi aksesnya tuh kayak sempit ya. Aksesnya tuh sempit. Betul. Karena dia pintu gerbang gate utamanya tuh dia tuh kayak nggak di jalan utama, kayak nggak jalan perumahan, tapi entah kenapa tuh jalannya sempit untuk ukuran stadium internasional. Betul. Kayak ya Kak, karena yang dibuka cuman gate apa ya namanya West, karena yang tadi lo bilang pada ditutup semua karena dia cuman fokus di gerbang utamanya itu yang dekat dengan halte Transjakarta. Betul. Nah, tapi sebenarnya enaknya JIS ini sangat aksesibel untuk transport umum ya, karena ini kalau naik Transjakarta tuh udah persis di depannya banget, jadi kayak nggak perlu jalan jauh kan. Kalau Ice BSD kayak lo naik kereta mesti naik ojol lagi, ini tuh nggak perlu persis banget naik. Gitu. Iya, kalau ini persis banget Transjakarta.
Di turun depan udah JIS langsung banget, JIS. dan itu aksesnya dari Harmony yang mana 24 jam. Jadi kayak lo enak gitu setelah dari Iya Harmony. iya Ya udah lo bebas mau Dan pulang juga kemana aja gitu. pas kita pulang ya, pas kita udah selesai tuh Transjakartanya banyak banget kan, jadi nggak perlu ketakutan Kehabisan ya. Iya kayaknya memang udah disediain gitu, udah tahu oh ini ada acara Transjakartanya tuh armadanya banyak banget di situ. Jadi kalian Betul. kayak naik dari situ terus paling ke Harmony kan udah kemana-mana kan, jadi enaknya. Itu pro-nya sebenarnya dari Pro-nya lokasinya. transportasi friendly Transportasi umum. Kontranya untuk bawa kendaraan sendiri, parkir mobil motor memang kalau dilihat kayak pihak Gisforia-nya tuh udah ngasih titik-titik parkir tuh kayak ada ibaratnya parkir ofisialnya gitulah yang disediain sama Gisforia. Tapi kita nggak pakai itu, kita memutuskan parkir di rumah sakit yang deket dari JIS. Tapi nggak deket-deket banget sih, Nggak tapi ya deket-deket deket lah. Iya. Cuman itu tadi kayak pas berangkat oke, pas pulangnya aja yang bermasalah. Nah, Iya pulangnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ketika kita baru masuk ke area festival itu, area parkir di basementnya kan cukup luas ya, Dit ya sebenarnya. Iya, kenapa itu masuk ke situnya aja kita nggak tahu ya itu dari mana ya Ron masuknya ya. Iya, parkirannya itu sepi. Betul. Kayak gue pikir kenapa kita nggak dibolehin aja parkir di sini, toh maksudnya Ya motor ya. ini kan iya, apalagi motor gitu. Tapi mungkin itu pertimbangannya karena yang tadi lo bilang itu jalur masuknya itu juga dikhususkan gitu ya, cuma dibuka di satu pintu, jadinya takut ada penumpukan dan segala macam. Jadi mungkin yang bagian itu gue merasa kayak sebelumnya pernah ada event di situ, jadi mereka belajar dari situ kali ya, dari pengalaman itu. Jadi oke, nggak apa-apa gitu. Cuman ya kritikannya itu aja mungkin fasilitas parkirnya aja yang mungkin yang kedepannya mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi setahu gue buat yang beli tiket VIP atau VVIP gitu, mereka dapat akses parkir gitu, parkir buat mobil, tapi parkir buat mungkin mobil. Itu ya VIP kali ya yang mobil yang lo senderin tadi malam itu VVIP kayaknya tuh. Oh iya, tapi agak-agak riuh ya parkir di depan. Iya, karena lo berantemnya sama Transjakarta keluarnya. Iya, keluarnya iya. Pokoknya itu untuk sih. Ya mungkin kebayang kalau misalnya nanti nextnya ada konser K-pop, kebayang lah kalau misalnya ke JIS itu kayak gue sih menyarankannya naik transport umum ya. Gue menyarankan juga naik transport umum. Iya enak banget karena orang pada antri naik Transjakarta ya, rame-rame cepet gitu. Kan rame-rame ya, terus armadanya banyak jadi nggak khawatir bakal lama sih. Betul. Anyway itu masalah lokasi. masalah teknis lokasi. Setelah nyampe di sana, kita tuh di sana tuh dateng sekitar jam 5-an ya Ron ya. Sore banget kita datangnya. Iya, pokoknya sore. Oh iya, sebelum masalah Gisforia itu pas pengumuman line up dan segala macamnya tidak lolos dari masalah drama perdramaan tentang tiketing ya Ron ya. Dan belakangan ini kan emang rame banget ya perdramaan per tiketing ya. Kayaknya semua promotor pasti kena gitu, pasti ada permasalahan itu gitu. Apalagi sebenarnya ini kan kayak event promotor yang mungkin masih baru ya, masih trial dan error lah, mungkin mencoba-coba berhubungan dengan fans K-pop gitu ya. Ya ini tuh kontroversi yang ada di Gisforia tuh hampir sama kayak KV Fest, sama yang kayak Good Fest juga Ron, dimana tiketing awal menjelang eventnya tuh berubah gitu. Kayak misalnya lo beli yang gue lupa, mereka tuh kayaknya tiba-tiba main upgrade tiket yang lower tier, upgrade ke festival. Jadi kayak lo yang udah beli festival merasa dirugikan gitu gak sih? Kayak gak fair dong, gue udah beli mahal-mahal tapi yang beli murah bisa tiba-tiba upgrade kelas gitu loh. Yang ini tuh kayak ibaratnya tuh ini kayak hampir terjadi di terutama yang festival ya Ron, kayak ini di KV Fest juga kan. Lo sempet kemarin ceritain gue masalah tiba-tiba ganti benefit dan ganti layout. Itu juga yang temen gue waktu itu nonton yang B2B Good Fest juga kayak gitu, menjelang hari H tiba-tiba harga tiketnya yang berubah. Nah kalau yang Gisforia ini yang gue tahu, kalau yang tadi dia yang lower tiket ke upgrade, terus orang yang beli festival boleh ngajak temennya gitu. Dia tiba-tiba ngasih benefit yang mendadak gitu loh, yang kayaknya mungkin gak fair yang untuk buat orang yang udah beli duluan ya. Mungkin kalau kita bisa berasumsi sedikit-sedikit kayak menjelang event kayaknya tiketnya tidak sesuai target, jadi mereka murahkan marketingnya atau harus bergerak cepat gitu, gimana caranya supaya terlihat rame gitu ya. Iya, buat mungkin menutup cost dan segala macamnya ya. Dan anyway, tapi kayak melihat kayaknya ini sering kejadian terutama di festival K-pop, gue kayak ya udahlah. Soalnya yang K-pop Land gue lupa K-pop Land yang
K-pop land yang ada Kihyun itu juga kayak gitu Ron. Biasa lah yang layoutnya tiba-tiba keganti H-min berapa gitu. Ya ini hampir kayak hampir dibilang norm ya. Iya, maksudnya harusnya nggak tahu sih, maksud gue kayak ini sebagai pemerhati dan sebagai penikmat dan juga fans K-pop gitu, walaupun mungkin nggak satupun dari semua festival ini gue willing untuk beli tiket karena nggak ada idola gue gitu, tapi gue ada di pihak fans yang merasa kayak kenapa para promotor-promotor ini nggak melihat gitu permasalahan yang terjadi di promotor yang lain gitu. Gue merasa kayak seolah-olah mereka living in their own bubble aja gitu, kayak permasalahan promotornya Goodfest sama permasalahan promotor yang K-pop land gitu sebenarnya itu mirip-mirip, tapi mereka tidak berusaha untuk melihat satu sama lain bahwa apa yang bisa kita perbaiki dari kesalahan mereka dan supaya tidak terjadi di acara kita gitu loh. Itu yang sedikit gue sesali sih, kayak kesannya kayak kesannya itu kayak kalau ngomong kasarnya ya udahlah, yang penting kita dapat duit aja gitu, yang penting tiketnya kejual aja gitu. Tapi menurut gue itu jadi kayak nggak fair karena entah kenapa. Oke, kita di sisi fans sebagai orang yang sebagai konsumen gitu, kita bisa mengeluarkan duit untuk menyaksikan acara ini gitu. Tapi kalau cuman itu yang kita lakukan dan kita nggak dapet istilahnya kayak benefit, dalam artian buat gue konser itu adalah experience-nya nggak cuman dari ketika gue menyaksikan idola gue doang, karena nggak adil rasanya kalau semua hal buruk yang terjadi di konser itu terbayarkan oleh performance artis gue yang gue suka, karena secara profesional mereka pasti akan menampilkan yang terbaik dong, dan kita sebagai fans karena kita udah ngefans sama mereka, kita pasti juga akan terpuaskan oleh penampilan mereka. Tapi nggak fair rasanya kalau penampilan itu membayar semua kekurangan-kekurangan yang terjadi pre-event gitu maksud gue. Jadi harusnya kritikan gue sih itu kayak apa yang terjadi di konser sebelumnya itu harusnya jadi evaluasi buat promotor-promotor yang lain gitu supaya tidak terjadi gitu. Karena bahkan di luar K-pop pun itu tuh terjadi juga gitu maksudnya. Kayak permasalahan yang ya klasik lah, kayak server down, antrean gak ada, terus ketika di hari H malah ribet sama scheduling yang open gate-nya telat dan segala macam. Itu pun terjadi di luar K-pop, karena kemarin ketika gue nonton Westlife itu pun terjadi di konser Westlife gitu. Makanya kayak gue pikir kenapa mereka tidak kayak gue tuh yakin pasti ada nih persatuan promotor event konser gitu tuh pasti ada, setahu gue ada deh gitu. Asosiasi gitu ya. Itu seharusnya ada gitu. Tapi kenapa nggak ada kayak tindakan nyatanya gitu dari kesalahan di satu promotor yang harusnya diperbaiki di acara berikutnya gitu. Nah itu sih yang kayak masa kita setiap ada event harus ada spill drama Twitter lagi, capek. Iya, sering banget kayak gitu. Ampun, hampir tiap ada aja gitu ya. Nih, besok November kan rame konser nih ya. Udah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 siap-siap aja menikmati drama dah tuh. Iya, seperti yang tadi gue bilang kan, Dysphoria itu nggak luput dari perdramaan ini. Termasuk ada yang kan gue share kalau ya ada yang bikin thread tentang kayak dikecewakan tentang Dysphoria ini. Tapi tuh kayak menurut gue sampai ngatain bilang promotornya penipu, menurut gue itu sedikit cross the line, karena dalam artian kalau penipu ya nggak mungkin lah dia bisa bawa artisnya gitu, mungkin betul, lebih artisnya nggak mungkin ada di situ. Iya, apalagi untuk dibilang penipu mah nilep terus nggak jelas kan. Kalau ini kan acaranya terjadi gitu, makanya kadang gue merasa agak lebay. Tapi gue bukannya masuk menormalisasikan tentang perdramaan tiketing ini, tapi kayak sedikit lebih kita sedikit lebih jangan sedikit-sedikit tuh emang paling enak ya nyalain promotor gitu ya, tapi tapi mungkin kita mesti lihat dulu track recordnya gitu ya, kayak misal mungkin kalau mungkin juga ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan klaim lah gitu ya. Iya, main-main ujuk-ujuk bilang penipu tapi pada akhirnya kan ikonnya datang kan nggak bisa maksudnya terlalu lebay kan dengan asumsinya bilang kata tanda kutip penipu itu. Jadi kayak ya ini memang drama-drama tiketing yang kayaknya commonly happen lah terutama di festival K-pop, dan gue berharap semoga kedepannya nggak ada lagi sih yang seperti ini. Betul. Anyway itu
tentang tiketing sebelum pre-event, pas hari H-nya nih, Ron bahkan katanya hampir nggak mau nemenin gue nonton, tau nggak? Gila, Ron membiarkan gue dari Bekasi ke Jakarta Utara sendiri. Karena gue ada Enggak bang. Enggak, tapi kan akhirnya gue jahat lo. anterin lo kan. Iya. Lo anterin lo nonton ya, lo nonton Oh, iya, juga ya. Iya. Bener. Kita datang jam Gue berapa? anterin Ron? lo pulang lo sampai Basura. Kita datang jam karena tuh acaranya seperti itu kayaknya kayak jam 1 pagi tuh udah buka ya gate-nya ya. Udah bisa Jam 1 menukar pagi? tiket. Jam 1 siang. Kayak jam 9 pagi udah mulai bisa. Jam 9 pagi udah bisa antre. Kayak ya lu mulai dari jam 9 sampai, karena tuh pas gua tanya ke PR-nya, ini acaranya jam berapa? Show time-nya jam 6:30. Oke, kita datangnya mah mepet-mepet aja, toh juga nggak ambil lah ya kita ya. Apalagi gue Iya. mikirnya nih kan kita dapetnya festival ya, berdiri Ron, lu tau gue tuh udah jompo. Makanya yaudahlah kita ada ya di belakang-belakang aja lah berdirinya gitu. Dan kita datang jam 5. Tapi drama belum berakhir sampai di situ. Ternyata saat kita ngantri pemeriksaan barang, ada drama terjadi sama Ron. Kenapa Ron? Sedih banget. Dramanya kenapa nih? Mungkin gue nggak bilang ini drama ya, maksudnya Drama ini ya, gue tidak menyalahkan peraturannya, karena peraturannya Nggak. dibuat dengan jelas dan tujuan yang baik. Ini adalah kesalahpahaman dari gue sebagai penonton yang tidak membaca terms and condition dan tidak membaca rules ya. Ini adalah kesalahan gue pribadi gitu. Jadi waktu antre yang pertama, kita pas datang itu kan harus menunjukkan bukti print e-tiketnya ya. Bukti print Iya e-tiketnya udah e-tiket Iya, tetap harus di print ya. untuk tetap harus di print. Ini harus gue beri pujian karena ini yang tidak bisa atau belum bisa dilakukan oleh promotor-promotor seperti Diandra mungkin lebih tepatnya. Kalau Meci mah gue nggak tahu karena gue nggak pernah nonton dan gue nggak akan mau nonton konser mereka. Diandra itu kan harus tukar tiket 1 hari sebelum konser atau apa di venue konser gitu. Jadi itu sempat kemarin waktu konser NCT yang mau digelar November nanti itu, sempat ada yang ngomong kayak, kenapa sih gue harus 2 kali ke BSD buat nuker tiket dan nonton gitu. Ini tuh kayak buang-buang waktu. Gak semua orang punya waktu untuk tuker tiket di BSD dan segala macam gitu. Nah di Gisporia ini enaknya adalah lo nggak perlu antre untuk nuker tiket H-1 karena lo bisa cetak e-tiketnya dari loket, terus lo tinggal ngasih lihat, oh ini bukti cetak e-tiket lo gitu. Gue nggak mau ngomong soal apakah ini pada akhirnya gampang terjadi percaloan atau gimana, tapi menurut gue ini sangat efisien untuk fans yang nggak bisa berkali-kali datang ke lokasi konser untuk cuman sekedar nuker tiket dan besoknya gue harus datang lagi buat nonton. Ini enak banget. Jadi lo tinggal datang nunjukin bukti e-tiket, terus lo bisa dikasih gelang, terus lo masuk. Dan lo bisa menikmati semua yang ada di Jakarta International Stadium hari itu. Tapi salahnya gue adalah gue tidak membaca peraturannya. Jadi karena sepengalaman gue nonton konser, pemeriksaan barang itu kadang-kadang jadi hal yang dikesampingkan lah gitu ya, bisa dibilang kayak ya oke, SOP tapi nggak sampai yang gimana banget gitu. Nah yang kemarin itu beneran tas gue tuh kecil, tas serut gitu, dan isinya cukup banyak tapi teratur bisa dibilang. Tapi di situ tuh ada botol parfum. Oh, gue suka banget parfum itu dari salah satu brand dan itu parfum favorit gue. Jadi itu gelasnya beling. Ternyata ada peraturan tidak boleh membawa gelas beling masuk ke dalam lokasi konser. Nah, gue sempat mendengarkan obrolan antara tim pemeriksa dengan salah satu fans yang ada di depan gue, yang dia bilang kayak, saya cuma menjalankan pekerjaan, saya cuma menjalankan tugas, saya nggak bisa memberikan keringanan atau gimana lah gitu. Pokoknya ini udah peraturannya, nggak boleh ada gelas beling gitu. Nah terus ditanya, oke, kalau saya tinggal di sini nanti boleh nggak saya bisa nggak saya balik lagi dan saya bawa pulang parfum saya gitu. Terus kata si pemeriksanya, kita nggak menjamin karena kita nanti ada shift, pergantian shift, kita nggak yakin kalau orang yang berikutnya ini akan tahu ini barang punya siapa. Means lo harus mengikhlaskan kalau parfum lo itu nggak akan balik sama lo gitu. Atau misalkan botol minum lo yang lo sayang banget, yang lo beli di nggak tahu di Irlandia misalnya, dan itu kebetulan kaca gitu, dan lo nggak bakal bisa bawa balik itu. Tapi mereka mengizinkan lo untuk pergi mencari tempat penitipan yang lain karena di situ nggak ada tempat penitipan, atau lo bisa taruh di kendaraan supaya lo bisa masuk.
Sementara kendaraan gue 2 kilometer dari sini gitu. Gimana nih? Gimana gue harus balik ke motor gue buat naruh botol parfum yang masih penuh ini gitu. Terus kayak aduh gimana ya, ya udah deh Mas, saya nggak jadi masuk, gue bilang gitu. Akhirnya gue mundur, gue mencoba untuk menyelipkan ke dalam-dalam banget, gue mencoba masuk lagi, ketahuan lagi dit. Kayak ketahuan lagi ternyata itu beneran dikocok banget tuh tas gue, beneran wah, tangannya mbak-mbaknya yang kedua tuh kayak masuk banget dan ngeluarin botol tuh. Oke mbak, saya nggak jadi masuk. Akhirnya gue keluar. Terus gue memikirkan sebuah cara yang gue nggak bisa share di sini karena ini agak kontroversial. Jadi akhirnya gue berhasil untuk masuk tanpa mengorbankan si botol parfum gue itu gitu. Nah, dari pengalaman itu sih kayaknya harus next time gue harus baca rules-nya ya, kayak apa aja yang nggak boleh dibawa, apa aja yang boleh dibawa gitu. Ternyata selama ini gue memang kurang ikro mungkin gitu. Nah, gue juga baru nih menemukan bahwa ternyata botol parfum itu dianggap sebagai salah satu barang yang haram masuk ke area JIS pada acara JISPORIA ini gitu. Itu sih yang salah satu pengalaman gue yang kemarin gitu. Lanjut, setelah dari pemeriksaan itu nggak lama, Ron masih bisa break sholat maghrib dulu kan ya, karena acaranya setengah tujuh pun itu kan gue sama Ron kayak pertama kalinya ke JIS kan, tapi saat kita mau masuk ke venue daerah kita yang festival itu kayak petunjuk arahnya masih minim banget ya, entah itu harusnya disediakan oleh promotornya sih atau mungkin itu petunjuk arah dari venue JIS-nya, tapi kayak sempet nggak kelimpungan, tapi karena kita ikut keramaian aja jadi bisa tahu ini mesti kemana kan. Tapi kalau seandainya nggak ada keramaian itu bakal bingung banget kalau kita mau ke festival, kita masih turun ke bawah dulu, ngelewatin parkiran baru bisa masuk. Itu kayak aneh dan aja sih. Dan di area parkiran itu pun nggak ada petunjuk jalannya harus belok kemana, karena flow-nya agak aneh kan sih. Basement ribet ya, kayak lo pernah nggak sih ngalamin kesasar di basement parkiran mall tuh kan nggak enak banget gitu. Iya. Dan pokoknya kita masuk tepat waktu ya Ron ya, kayak jam 7-an ya. Masuknya tepat waktu, malah kita masuknya 6:30 kurang loh, jam 6 kurang, jam 6 lebih 15-an gitu kita masuk. Iya. Dan gue dan Ron ada di tengah-tengah di lapangan sepak bola JIS itu yang dimana tuh gede di bawah bolongan banget, atapnya ya kita bolongan atap. Terus gue kayak wow, gila ini bagus banget gitu ya. Namanya banget. Juga iya bagus banget itu venue-nya. Tapi mohon maaf, panas, nggak panas tapi tuh gerah banget. Gerah iya. Karena tuh nggak tahu ya, mungkin karena outdoor ya. Memang outdoornya sih nggak pengap atau apa, tapi karena banyak orang kali ya Ron, itu nggak ada angin sama sekali, jadi ya gerah aja gitu, nggak enak. Beda sama festival yang kayak di lapangan sekalian gitu ya, yang terbuka beneran nggak ada dome-nya gitu kan. Oh mungkin karena ada dome-nya ya. Iya. Mungkin salah satu yang harus kalian bawa itu minivan sih. Itu wajib, minivan or kipas itu wajib dibawa. Mungkin next time ya kalau ada konser di JIS wajib bawa itu. Susah. Iya benar. Itu penting banget sambil nunggu acaranya dimulai kan. Terus ini alas penutup rumputnya masih baru, jadi bau-bau plastik itu masih ada. Kayak bau-bau karet gitu ya. Iya. Dan karena itu masih baru. Iya, gue takjub banget sih di lapangan JIS itu tuh bagus banget dan itu keren banget. Acaranya pun kayaknya sedikit molor ya Ron ya. Gue lupa deh. Kan kalau dijanjikannya 18.30 ya, tapi acaranya mulai jam 7 sih pada akhirnya. Cuman jam 7, itu pun juga mungkin karena memang kita ekspektasinya 18.30 mulai nih gitu ya. Tapi mungkin 18.30 dimulai untuk biar kita udah di sana siap-siap atau gimana ya. Pokoknya tuh lama banget. Mereka bolak-balik setel VCR-nya tuh lama banget sampai fans Icon tuh nyanyiin lagu Icon karena itu lama banget kan. Memang ngerasa kok ini kok nggak kelar ya VCR-nya. VCR kan? Kok gue iklan. Pokoknya iklan di videonya itu. Dan itu panggungnya T ya, bentuknya T, jadi bisa maju ke depan, dan itu maju ke depannya cukup jauh ya. Jadi kayak yang berdiri di tengah pun masih bisa kelihatan tuh. Ya kelihatan kalau seandainya artisnya tuh jalan ke depan. Betul. Soalnya sempat ada gosip-gosip kalau gila tuh panggungnya yang lurus gitu doang gitu ya. Ternyata kan itu masih di build kan. Jadi orang-orang udah mulai emosi duluan aja, tapi ternyata itu bentuk panggungnya bentuk T gitu, dan dimana saat mereka jalan ke depan itu agak panjang sih ya bentuk T-nya itu. Jadi kayak kalau lu
ke tengah pun si artisnya bener-bener di tengah banget gitu. Dan gue nggak tahu sih kan kalau yang VIP itu mereka duduk kayak di tribun dan itu kan namanya kalau duduk di tribun ya panggung itu pasti selalu di pinggir kan, di pinggir dan yang duduk di tribun itu pasti agak jauh. Tapi gue nggak kebayang sih point of view-nya kayak gimana mereka. Kalau misalnya gue bandingin POV saat gue dulu di GBK itu nggak kelihatan, cuman ya lu cuma bisa ngandelin layar ya. Mungkin kalau kemarin yang gue lihat itu secara panggung dan secara efek panggung gitu, menurut gue tuh oke banget sih. Kayak gue nggak nyangka kalau mereka bikin tier-tier gitu di panggungnya untuk panggungnya band, bagus ya, betul. Tempat tier-tier, band sama penyanyi itu menurut gue itu bagus banget sih, dan backdropnya pun juga bagus, yang LED itu bagus banget gitu. Cuman salah satu kritikannya mungkin adalah kalau misalnya memang banyak penonton di tribun, gue tuh kemarin ngeliat panggungnya itu tuh beneran nempel sama tribun yang ujung di belakang yang dari penonton tribun. Misalkan di utara, nah itu panggungnya nempel di selatan gitu. Nah, kenapa mereka nggak bikin agak maju aja gitu? Jadi lidah T-nya itu tuh nempel sama ujung tribun yang lain yang di utara. Jadi yang di tribun atas pun tuh bisa tetap kelihatan dengan nggak terlalu jauh gitu. Toh pada akhirnya juga tapi kayaknya nggak bisa deh. Yang di festival kan longgar banget. Itu tuh bisa tahu karena waktu di SM Town setahu gue tuh dia kayak gitu, dia agak ke tengah gitu. Bikin panggungnya. Jadi nggak nempel langsung sama tribunnya. Jadi dia di tengah-tengah lapangan bolanya bikin panggungnya gitu. Jadi yang di tribun yang satu lagi di area penonton pun tetap bisa jaraknya tuh nggak terlalu jauh gitu. Tapi gue nggak, balik lagi itu kan cuman prediksi aja ya, kayak gue nggak tahu nih apakah memungkinkan atau enggak gitu, karena gue pernah melihat itu bisa kok sebelumnya, tapi kenapa di sini mereka memilih untuk tidak gitu. Mungkin karena mereka berpikir bahwa festival itu butuh ruang yang lebih leluasa gitu ya, jadi supaya enak aja gitu pergerakannya di festival. Karena ketika kita di festival kemarin kita bisa stay di satu tempat dan duduk lama ya, Dit ya. Iya, kita stay agak di belakangan dikit ya, masih enak lah ya, masih kelihatan seandainya saat mereka maju ke depan memang. Tapi kalau saat mereka perform yang di belakang, yang di panggung utama itu nggak kelihatan karena ya orang udah HP semua, layar HP semua kan di situ. Gimana kalau misalkan lo bayangin gimana kalau misalkan yang di tribun, kita aja yang di festival nggak kelihatan. Iya, tapi saat misalnya gue mengejar icon saat ke tengah kan gue agak ke depan tuh pengen tahu, pengen agak deketan, itu kelihatan banget. Itu kelihatannya hampir sama kayak waktu itu gue nonton Monsta X di itu wah deket ya, terus kayak wow, Junet ganteng banget kan. Ada sih salah satu yang teralihkan, tapi ntar itu gue jelasin. Pokoknya acaranya mulai jam 7. Mungkin kita gak akan jelasin banyak-banyak ya, karena yang tadi udah gue bilang ada dari Lyodra, NMESH, Smash sama JKT48. Mana yang paling lo favoritin dari yang di luar icon? Ayo, mana yang paling lo favoritin? Smash. Iya sih. Dan sayangnya ini, saat penampilan Lyodra itu audionya bagus banget ya Ron, bagus banget, dan Lyodra itu juga banyak. Lyodra bisa nyanyi guys. Ya, ngambil nada tingginya nggak sumbang ya, seperti siapa, saya nggak bilang siapa. Pokoknya itu audionya jadi banget, sampai suatu ketika di NMESH itu udah mulai, si NMESH itu kan sempat ada technical problem di audionya mati ya, sampai akhirnya mikrofonnya mati pas banget. Untung di lagunya itu memang lagu terkenal, lagu milik Kus Plus kan, jadi memang semua penonton tahu lagu itu. Jadi ketika mikrofonnya mati, dia mengalihkan itu ke penonton biar penonton yang nyanyi gitu. Ya itu kan kayak wah pas banget momentumnya. Dan ternyata setelah masalah teknis NMESH itu berentet sampai ke icon masih hal yang sama tuh, sayang banget dah. Duh, gue nggak ngerti secara JKT48 pun juga ya kena ya. Ya ampun, sayang banget itu. Gue yakin audiomennya udah ketar-ketir, udah panas dingin gak sih sumpah ngeliatin itu sayang banget sampai ke JKT48 masih mengalami hal seperti itu. Yang paling sangat disayangkan banget waktu itu kan Smash tampil ya, ngundang EXO-9. Mungkin ada yang E-pop banget anaknya dulu ya, zaman 2008-an. Kalau Indonesia pop banget. Cukup. Padahal kita berdua udah excited buat dengerin lagu itu ya, Dit ya. Kita udah excited banget nungguin lagu EXO-9. Ada problem mic doang. Jadi ada yang main vokalnya bahkan itu Ron ya, nggak sih? Yang partnya paling banyak. Jadi nggak jelas, dan kan di situ ada
rappernya EXO-9 yang gue bilang, gila nih kayak Shonu ya, soalnya kayak robot tinggi gitu kan, tinggi putih, terus dia kayak kaku-kaku gitu, dia nge-rap. Itu rapnya nggak jelas suaranya dia tuh ngomong apa, kayak si Smash kan juga ada yang nge-rap ya, gue lupa nama member Smash yang nge-rap itu juga, dia ngomong apa sih, kayak bising banget audionya, tiba-tiba jadi pecah jelek. Aduh sayang banget gue, ya Allah sayang banget ya Allah. Kayak gue tuh curiganya masing-masing artis itu bawa audioman sendiri, gue curiganya ya. Jadi kayak mereka bingung menyesuaikan dengan apa namanya, dengan peralatan yang baru ini, karena agak aneh juga ya, dari Lyodra tuh penampilan yang paling gak ada masalah kan. Iya paling mulus sih ya. Gue kayak enak aja gitu dengerin Lyodan nyanyi, terus kita duduk di belakang, lagunya kan menghanyutkan sampai belakang kan ya. tuh kedengeran banget liriknya dengan jelas gitu. Tapi waktu si Smash JKT itu udah nggak ngerti itu lirik apa tuh, ya ampun. Kita cuma bisa mengingat-ingat River tuh nadanya seperti apa, liriknya apa, terus kayak ya udah. Soalnya bising apa ya, istilah teknisnya gue nggak tahu, bising pecah lah dan segala macamnya itu. Aduh Smash. Aduh, padahal sayang. Pokoknya mungkin kalau bisa dibilang kan Smash mungkin ya cukup apa fenomenal kan pada saatnya itu, kayak si Rafael ya leadernya. Si Ron bilang, "Ini Rafael kayak Suho banget." Rafael mirip Suho banget. Terus si Bisma tuh all rounder banget sih, dia tuh all rounder idol ya, gak acting. Diki partnya paling sedikit, kayak justice to Diki. Kalau gue bilang ya. Terus treat Diki better. Terus si Bisma all rounder ya, dia bisa ngedance oke, banyak ad-libs, vokalnya bagus, acting juga. Wah, dia all rounder, jarang-jarang kan nih idol. Mana nih? Dan mereka tuh nyanyi gak lip sync ya, nih kalah nih idol-idol K-pop nih ya, yang di Inkigayo nih, mereka nyanyi live loh, dengan suara live, dance-nya pun live cuy. Iya dia sih memang live. Mungkin ada sedikit suara terengah-engah ya, namanya juga sambil ngedance kan. Iya, bawa aja masih lo ngos-ngosan. Masa kayak keren loh, Mas Smash better than your idol K-pop loh. Pada lip sync ya, itu sih beneran kayak ketika lagu Cukuplah Sudahnya EXO-9 itu yang cuman berempat jadi EXO-4 harusnya sekarang. EXO-4 bener literally kayak waktu EXO di ini ya, EXO di SM Town. Cuman berlima ya. Orang. Beneran cuma 4. Iya. Sama. Terus kayak itu tuh beneran sayang banget. Jadi itu audionya beneran kayak kemana-mana gitu loh, kayak lo cuma ngedengar sayup-sayup, kayak lo dari rumah ngedenger suara kondangan di kampung sebelah. Iya tuh kayak gitu harusnya tuh ini tuh bisa jadi momen bersejarahnya buat EXO-9, kan mereka kapan lagi sih bisa perform gitu kan. Apalagi sekarang kan era-eranya di mana lo musisi-musisi lawas atau musisi lama ya tampil lagi di panggung, memberikan nostalgic feelings gitu. Nostalgic feeling. Sayang banget mesti kayak terganggu dengan audio problem itu sih. Bahkan sampai JKT48. Gimana nih Icon? Audio problemnya soalnya kena juga ke mereka nih. Penampilan terakhir si Icon jam berapa? Ron, Icon jam 9.15 baru tampil Kak. Oke, jam 9.15 Icon membuka penampilan mereka sambil bawain Sinoxija. Sija, pasti Ron nggak tahu lagu itu sih. Tahu tapi nggak hafal. Iya nggak tahu. Ya gue kayaknya itu tuh lagu pas mereka zaman era survival show deh. Correct me if I'm wrong ya, karena gue Icon cuman casual listener aja. Pokoknya gue cuman tahu Junet doang. Nama Chanu. Setelah Sinoxija, mereka itu ngebawain lagu Rhythm Ta. Nah Rhythm Ta ini mereka perform di depan kan. Terus gue agak ke crowd tuh, ke tengah-tengah. Aduh gue gak tahan sih ya memang dengan penonton Indonesia ya. Itu tuh kayak gila handphone semua anjir. Kayak gue udah gak habis pikir ya. Gue juga salah satu yang merekam gitu. Tapi gue tuh memang tipikal ngerekam, gue ngambil beberapa detik aja. Mungkin buat kebutuhan Instastory aja kali ya. Gue tuh gak ngerekam satu lagu yang tangan gue ke atas mulu gitu loh. Kayak lu kagak capek apa gitu tangan lo gitu. Dan tapi pas gue agak nyelip-nyelip ke tengah gitu, kayak gimana ya, itu tuh yang gak hektik banget ternyata di tengah-tengah itu Ron. Kayak lo masih bisa nyelip-nyelip, bisa banget kok gitu. Mereka gak masih bisa nyelip, masih bisa masuk dan keluar gitu ya. Gak dorong-dorongan. Jadi kayak lo mau agak nyari-nyari celah ke tengah tuh bisa banget. Itu yang gue rasain kemarin. Dan sebenarnya nih ya, kan kalau kita ngomongin Icon nih ya, sebenarnya tuh gue sukanya Jinwan ya. Jinwan nih. Tapi
gue kaget dengan seseorang. Siapa nih? Tebak dong siapa? Itu kan Donghyuk bukan? Yes, gue kaget Diki, dengan Diki. Donghyuk dengan Diki kayak. Gue kalau ngomongin icon nih ya, Donghyuk tuh kayak unnoticed di gue, karena gue paling kalau misalnya ngeliat icon ya paling Bobby gitu, Bobby June dengan vokalnya atau enggak Yoonyoung dengan visualnya gitu. Ya paling Jinwan. Kayak kalau Donghyuk ya vokalnya gue tahu vokalnya bagus, tapi kayak gue lebih familiar dengan vokalnya June kan. Gue kemarin liat, gila lu dia ganteng banget. Gini nih kebiasaan nih ya, kalau lu nonton idol K-pop gitu ya, pasti panglingnya tuh ke yang lain. Ini Iya, yang gue iya. rasakan. Oleng ya? Oleng gitu. Kan kalau lu siapa? Lu ngebiasin icon gak lo? Gue nggak ngebiasin icon, tapi kan waktu itu pernah ada variety show mereka yang tayang di TV kantor gue, di TV sister company kantor gue yang harus gue tonton setiap hari untuk bikin laporannya kan. Nah di situ ketika gue nonton itu, gue suka banget sama June gitu. Kayak ini orang kok lucu, terus kayak agak-agak, gue gak tahu nih, yang gue lihat aja ya, agak-agak sedikit careless, bego, lucu, gemes gitu. Terus iya, pas iya. gue lihat aslinya kemarin kayak gue tahu kenapa akhirnya gue suka June. Gue bilang gitu kan sama lo, kayak soalnya dia mirip Xiao Jun. Alisnya tebel ya. Tapi gue bilang Soalnya dia garang-garang. mirip Xiao Jun. Menurut gue dia mirip Chris Pine. Iya mirip Chris Pine, iya. Aktor Hollywood Chris Pine. Terus kayak wah, gue terutama walaupun kalau secara visually gitu, gue suka Chanwoo sih sebenarnya. Suka Chanwoo. Gue kira lu Chanwoo. suka Terus- Jinwan, kan kecil dia Jinwan tuh. Iya, tapi mungkin karena gue agak susah menghafal wajahnya, yang paling gampang keinget itu si Chanwoo sama June. Ya karena jadi kayak, si Chanwoo itu mukanya kayak pemain FTV sih. iya. Kayak orang Indo, serius ya dia kayak Iya, orang iya, Indo iya. enggak tahu ya. Kayak pemain FTV, ini CSCTV kayak gitu. Bandung gitu. Iya Chanwoo. Yang pas Rhythm Ta itu, ini sayang banget yang pas Rhythm Ta. Pas Rhythm Ta itu partnya Bobby, part yang menurut gua rapnya yang paling Krusial ikonik, ya. krusial. Mic-nya mati coy, ya Allah. Aduh. Itu sampai Bobby tuh kayak bolak-balik tuh pasang copot in earpiece-nya kan, sampai kayaknya dia juga bingung gitu, sampai dia kelihatan banget kayak ekspresifnya itu bingung, kayak dia sendiri juga kebingungan, sampai akhirnya si Juno tuh kayaknya si Juno tuh siapa ngasih mic-nya gitu, kayak nempelin mic-nya ke mulutnya Bobby, but it doesn't work juga karena Iya. audionya jelek. Itu kayak ya ampun, gue ngeliatnya ya sayang banget, gue tuh Sayang ngomong banget. gitu kayak aduh. Iya, dan ketika mikrofonnya mati itu kayak gue sebagai orang yang bukan fans Icon pun gitu ya, yang datang ke situ, maksudnya kayak datang karena memang gue pengen ngelihat Icon, tapi gue bukan fans, gue casual listener aja, kayak gue langsung drop gitu, langsung kayak Iya down. kayak aduh, apalagi kan sebenarnya kalau kita festival ini kan lagunya nggak banyak lah ya dibawain. Sekali dibawain ada problematika seperti itu kan, kayak wah aduh sayang banget gitu. Dan ini tuh belum berakhir mic matinya, bahkan ketika Rhythm-nya selesai kan mereka mundur kan ke panggung utama. Terus Ada sesi chat ya. ada sesi chat di mana tuh kayaknya sorry itu saya juga, itu translatornya agak lama misalnya ikonnya ngomong, oke, mereka perkenalin diri dulu, dan saat perkenalan diri pun si mic-nya Bobby tuh juga mati, sampai akhirnya kayak dikasih tau Jinwan gitu, nih mic-nya mati nih gitu, ya udah terus dikasih mic gitu. Sampai Dan- di call out gitu kan. Iya kayak terus udah sisi ngobrolnya kayak ya paling pertanyaan kayak gimana rasanya balik lagi ke Indonesia gitu. Terus siapa yang bilang ya, iya gue tuh kalau lihat Indonesia tuh kayak warnanya warna hijau gitu. Siapa yang ngomong gitu ya, si Bobby ya. Kan kok Icon kan udah seringnya kesini ya, kayak udah berapa kali konser pernah, terus Asian Games waktu opening ceremony, terus juga pernah di acara gue lupa, kayak acara K-pop festival juga, kayak udah sering lah kesini. Ya pokoknya pas chit-chat gitu juga ada di mana momen si Icon tuh kayak mereka ngomong kan, tapi tuh si translatornya tuh nggak gercep langsung terjemahin Nggak gitu, gercep. kayak mungkin itu karena di in earnya si translator juga nggak kedengeran gara-gara technical problem itu kali. mungkin ya, iya itu sih. Itu yang Dan yang disayangkan. paling berasa adalah kameranya ya. Oh iya Kameranya bingung. kocak banget. Ini siapa yang ngomong, terus geser kiri Iya, geser kanan, nggak sumpah. ketemu. Kameramennya tuh kayak gue kayaknya mereka tuh belum ngafalin mukanya gitu ya, atau gimana saat member yang ngomong, kamera itu bolak-balik kiri kanan tuh bingung nyarinya
nyari siapa yang ngomong gitu. Makanya sampai itu akhirnya setelah misalkan yang ngomong Chanu nih, setelah Chanu selesai ngomong, si Chanu baru ke shoot, yang lain udah ngomong lagi, terus dia bingung lagi pindah kemana lagi kameranya. Nah iya itu yang kocak kan kalau kita biasa lihat di misalnya di Inkigayo itu ada apa soundcheck Inkigayo kan biasanya member tuh pakai nama-nama yang gede kan di gitu dada ya. name tag. Itu sebenarnya alasannya itu dimana biar si kameramannya tahu pas rehearsal mesti shootnya kemana-mana. Mungkin ini nggak kayak gitu pas saat soundcheck. Jadi kayak ya udah ngeliat aja yang megang mic ya diarahin ke situ. Mungkin keder lah itu kameramennya kocak banget. Iya benar-benar. Atau mungkin juga karena kalau gue lihat sih sepanjang acara itu kameranya cuma satu. Cuma satu ya. Cuma satu. Jadi nggak ada kamera cadangan yang dia bisa pindah ke, kan kalau di control room itu kan ada kayak misalkan kamera 1 on, kamera 2 on, kamera 3 on gitu. Jadi tinggal pencet tombol aja gitu kan. Nah kalau yang ini kemarin cuma satu. Jadi kayak ya udah deh gitu. Nah, masalah mic-nya itu kayaknya di lagu-lagu setelahnya itu aman-aman aja ya Ron, tapi tetap suara sembernya itu nggak nahan sih. Iya benar. Gue merasa setelah itu mikrofonnya masih oke, tapi output audionya yang ke gue-nya itu, yang ke gue di festival itu kayak nggak fokus, jadi kayak ya itu tadi kayak suara kondangan di kampung sebelah aja, kayak lo sayup-sayup mendengar itu gitu. Abis itu Icon bawain lagu terbarunya dia yang belum lama ini, comeback tahun ini, judulnya But You. Ini salah satu lagu Icon yang gue suka nih, But You ini, tapi kayaknya cukup underrated ya, kayak nggak banyak orang kayak kurang gitu bong gitu lagu Icon ini, tapi ini gue suka banget. Gue yakin sih sebenarnya nih lo bisa suka sih Ron. Lo udah dengerin belum? Dengerin malam itu. Lumayan lah ya, itu bukan Icon yang berisik-berisik jingkrak yang Rhythm gitu kayak Sino Sijak gitu kan. Iya. Iya, Sino Sijak kan ya, itu not your type lah, gue tau banget gitu. Gue sebenarnya juga tipikal lagu seperti itu kok in daily gue gak dengerin sih, tapi saat kemarin di konser it's really hype sih, kayak wow, walaupun itu nggak lagu kesukaan gue, tapi pas lo lihat performnya seru banget karena lagunya tuh lagunya nge-hype banget kan buat konser tuh cocok banget. Abis bawain lagu About You, mereka bawain lagu Dragon. Abis itu ada sesi ngobrol-ngobrol lagi. Yang terakhir itu bawain lagu Love Scenario. Ini nih yang gue bingung. Si Jinwon bilang ini lagu terakhir kami ya. Gue kaget dong gue sama Ron. Gila, Ron ini mereka tuh sebentar banget kayak. Terus gue berpikir ini kayaknya lamaan Smash deh. Itu bahkan belum jam 10. Iya, terus gue bilang ini kayaknya lamaan Smash deh daripada si Icon, kok bentar banget ya gitu. Ya udah, terus mereka buat Love Scenario lah. Ini salah satu lagu wajib nasionalnya K-pop ya. Semua saat lagu Love Scenario itu pada nyanyi semua, pada hafal lirik. Ya lagu wajib nasional. Pada nyanyi semua di lagu Love Scenario itu. Tapi ini kayaknya versi remix deh, kayak gue gak tau, kayak beda aja gitu beatnya. Saat lagu Love Scenario itu kan lo maju ke depan ya Ron. Akhirnya lo ngelihat Junet deh tuh. Gimana, ganteng? Junet ganteng banget, tapi Chanu lebih ganteng. Gimana? Nah, setelah bawain lagu Love Scenario itu mereka beneran kayak peace out gitu. Yeah. Kita cabut ya gitu. Kita cabut, bye Indonesia, see you later. Bye gitu. See you later, kayak wah kaget dong, kayak terus sebelah gue marah-marah kan, gila masa begini doang kan. Terus kayak orang-orang beneran langsung keluar panggung tuh, keluar venue, maksudnya udah jalan ke arah venue, tapi ternyata tiba-tiba muncul video yang bilang kayak masih mau nunggu Icon atau do you want more? Do you want more gitu ya? Do you want more gitu. Terus si MC-nya tuh berusaha nge-hype gitu, tapi kayak gimana ya? Encore ada di acara festival aneh sih. Mungkin konsepnya secara konsep menurut gue unik sih, kayak tiba-tiba ada encore. Karena gitu. Jarang encore di festival sih. Ya udah bawain aja. Bawain aja langsung semua. Cuman kayak rundown-nya mungkin ada miskom di situ, atau kayak gimana ya? Agak kering gitu. Iya, flow dari kita menikmati Icon itu tiba-tiba kepotong banget sama engkornya. Gue entah kenapa lebih kayaknya prefer kalau ya udah langsung dijeberin aja, karena yang pas
yang pas ada encore itu tuh kayak kita tuh udah keburu marah-marah ke panitia, bukan yang kayak puas terus minta encore. Ngerti gak sih beda sama kalau lu minta encore karena lu lagi hype-hype-nya banget, tapi itu tiba-tiba dia icon balik, tiba-tiba yang ada kita marah ke lah kok gini doang gitu loh, kayak ngarep encore kayak udah keburu apa ya istilah mood lo tuh kayak ini tuh kayak gini loh, kayak encore itu kan ibaratnya kayak klimaks dari grafik yang ketika lo bangun dari awal sampai akhir gitu. Tapi ini pas udah di lagu Love Scenario itu kepotong, abis itu udah turun lagi dari 100 turun tuh ke 50, abis itu naik lagi tapi naiknya nggak sampai 100, kayak cuma sampai 80 gitu. Nah, ya di situ ternyata encore itu part of gimmick dan ya, rundownnya mereka, ternyata si icon itu balik lagi dan mereka berdiri di antara tangga-tangga yang ada di panggungnya itu. Gimana sih gue jelasin ya, pokoknya di panggung itu ada semacam tangga lah itu buat performers. buat perform ya. Di situ mereka bawain lagu judulnya Freedom, dan ini gue nggak tahu sih kalau gue jujur gue nggak familiar dengan lagu Freedom ini, tapi ya udah gue gue sangat menikmati momen itu walaupun sangat aneh aja gitu, entah kenapa encore-nya agak-agak nyambungnya nggak pas gitu, entah kenapa nih gue nggak tahu siapa yang mengeksekusi gitu iya kayak patah, siapa yang mengidekan tentang konsep encore pas yang kemarin tuh, tapi kayak ya udah akhirnya pas selesai Freedom, icon beneran udah selesai, that's it gitu, udah. Terus si MC-nya bilang sampai jumpa, hati-hati di jalan, udah gitu kayak kosong, ada perasaan kosong yang kepuasan yang tidak puas gitu. Apa ya? Ada yang kurang gitu, tapi apa ya gitu, ada yang salah. Iya, karena kalau boleh jujur, ikonnya sedikit banget. Bener deh kayak gimana ya, bentarnya tuh kayak gini doang gitu, kayak aduh sayang banget sih, udah icon mending konser sendiri lagi aja yuk kesini gitu. Karena yang bikin mungkin gara-gara perasaan hal itu muncul ya itu, Ron, kita nggak puas karena banyak problem audionya, ya nggak sih, bikin sedikit kita menikmatinya tuh berkurang. Jadi ke build up sampai akhir gitu ya, ke rasa kayak wah NMAS ini trouble, terus tiba-tiba di JKT trouble lagi, pas akhirnya di icon kita juga udah kayak wah ini pasti trouble lagi nih gitu ya. Jadi kayak berakumulasi gitu ya. Iya itu sih ya yang sangat disayangkan. Tapi ya overall ini juga acara pertama dari Dysphoria juga kan, dan ikonnya sih nggak ada masalah sama sekali ya, kayak ya. Gue melihat mereka perform dengan sangat profesional. Bahkan ada momen dimana ketika mic-nya Bobby mati gitu, kayak gue ngelihat bahkan dia tuh walaupun dia bingung tapi dia tetap senyum dan berusaha untuk perform seenak mungkin aja gitu. Bobby kan anaknya cengengesan, kayak bahasanya buruk banget, tapi kayak soto ini dia tuh kayak kalau perform tuh kayak senyum banget gitu ya si Bobby. Jadi kayak ya Allah, gue bawa asik aja gitu. Iya, kayak dibawa asik aja, bener-bener. Dan itu yang gue lihat bahwa profesional, mereka tetap profesional. Nah makanya di situ yang tadi gue bilang itu kayak nggak fair rasanya kalau misalkan semua permasalahan yang terjadi di konser ini lo cuci tangan di penampilan artisnya. Karena menurut gue artisnya tuh nggak perlu merasakan itu seharusnya. Mereka tuh they didn't deserve that technical problems gitu, karena mereka punya standar performer sendiri-sendiri dan mereka profesional as themselves gitu loh, kayak mereka profesional artis aja gitu. Dan harusnya itu bukan berarti mereka perform dengan baik terus kemudian bahwa oke, mari kita lupakan segala permasalahannya gitu. Enggak juga, karena ya mereka perform karena memang itu sudah kewajiban mereka, kecuali kalau misalkan gara-gara technical problems itu terus mereka walk out misalnya. Nah, itu beda lagi tuh permasalahannya. Kita harus telisik lagi tuh kayak apakah ini memang separah itu atau gimana. Tapi gue melihat Icon kemarin tuh performanya sangat-sangat menikmati banget gitu di tengah segala permasalahan itu gitu. Jadi kayak ini salah satu hal yang harus dibenahi dan kritik buat promotor sih, nggak cuman acara ini doang tapi semuanya sih menurut gue. Iya, audio itu masalahnya apa ya? Ya ini konser, ini musik gitu. Kalau audionya jelek ya audionya gitu. Udah nih maksudnya riskan banget lah permasalahan audio ini, bener-bener saat pas soundcheck tuh mesti gue gak ngerti deh gimana secara teknisnya ya. Pokoknya dipersiapkan dengan sangat baik lah gitu. Apalagi kan ini lo fans Icon pun
yang bayar dengan murah kan gitu. Iya. Karena gue berpikir kalau boleh jujur, seandainya mereka beli ini pun kayak gue merasa, karena kan kalau fans K-pop kan itu in the end lo akan dengan dia sendiri aja kan. Maksudnya gue nonton Dysphoria, tujuan utama gue ya iKON gitu. Tapi melihat masalah kayak gini, masalah terutama audionya aja kayak gini, kayak ya ampun, kayak is that even worth it gitu. Tapi semoga kedepannya gue berharap banget Dysphoria bisa ini kan trial dan error ya, banyak evaluasi apa aja kekurangannya gitu. Dan nextnya seandainya memang mengundang event K-pop lagi, kita diundang ya. Mungkin setelah mendengarkan podcast ini semoga masih mau mengundang kita ya. Mengundang kita ya, karena kita bicara jujur ya, bicara apa adanya. Kita bicara dari perspektif fans, kita nggak sugarcoating anything ya. Ini beneran gitu. Kayak experience kita sebagai fans gitu. Maksudnya berharap semoga kedepannya ada perbaikan dan dibenahilah apa-apa aja kekurangan dari yang kemarin. Dan kalau bisa seandainya Dysphoria mengundang artis K-pop lagi, kita boleh diajak press con gak sih? Enggak, lu siapa? Lu Kopa Max. Gak boleh ikutan gak sih? Gue kaget kan, ada press con anjir, kok kita gak ada sih, Ron? Enggak. Kalau misalkan nanti Dysphoria bikin Dysphoria 2023, kalau ada artis K-pop lagi, tolong undang EXID, Kara. Iya, tolong banyak undang girl group ya, gue ngeliatin. Tintop ya, tolong Tintop. Boleh. Boleh ngundang Treasure boleh loh. Treasure boleh. Semalam ada yang bawa Lightstick Treasure sama Lightstick NCT. Mohon maaf Treasure. Kenapa ya? Ada yang bawa NCT. Tapi kalau Treasure kan ya masih inilah ya, masih relate masih YG. Tapi kalau NCT mah ngaco ada yang bawa Lightstick EXO buat EXO 9 loh tadi malam. Oh iya. Ya agak-agak relate deh walaupun gak nyambung ya. Tapi kalau Treasure masih nyambung. Karena pas abis ini kan gue langsung nge-search iKON kan. Ternyata iKON tuh waktu itu pernah nge-cover lagu Jigjin. Jigjin Treasure itu bagus banget. Itu berasa itu memang gue berpikir sebenarnya tuh lagu Jigjin tuh sebenarnya punya iKON tapi dikasih ke Treasure. Iya itu bagus banget. Jarang-jarang loh Sanbe cover lagu Hobe. Iya. Jarang-jarang karena keseringannya Hobe yang cover Sanbe. Anyway, tapi balik lagi kita mau mengucapkan terima kasih buat Dysphoria atas undangannya dan atas acaranya apresiasinya berlangsung. Buat konten kita, buat kekoreaan udah menotis kita sebagai salah satu podcast yang bisa ternyata lo diajak buat kerja sama. Walaupun kritiknya mungkin terlalu real ya. Kita menunggu event-event dari event-event Korea dari Dysphoria selanjutnya, dan juga buat teman-teman pendengar kekoreaan, makasih udah meramaikan giveaway-nya kemarin. Dan tunggu episode cerita habis konser lainnya. Semoga ya kita ada cerita habis konser lagi dari kita ya. Amin. Thank you guys. Thank you. See you next time. Annyeong. Annyeong.